Selamat datang di MOOC Universitas Airlangga pada mata kuliah Manajemen Laboratorium Keteknisian bersama saya, Sri Rejeki Indiani, Dr. Gigi MKes. Kemudian tim teaching kami ada Dr. Gigi Sianiwati Gunarto, Dr. Gigi MKes, kemudian Ibu Winda Kusumawardani, Sarjana Keperawatan, Nurse Master Keperawatan. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang dasar kewirausahaan. Apa sih kewirausahaan itu? Kewirausaha adalah kegiatan usaha atau bisnis mandiri di mana seorang mengambil inisiatif dan bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan suatu usaha mulai dari ide hingga pemasaran dan bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. Orang yang melakukan kegiatan wirausaha tersebut disebut wirausahawan atau entrepreneur. Analisis pasar dan peluang. Jadi analisis pasar tergantung dari ukuran pasar, kemudian demografi pasar, kemudian analisis kompetitor. Ukuran pasar yaitu pertumbuhan pasar dental itu saat ini memang cukup tinggi, 15% per tahunnya selama 5 tahun terakhir ini. Kemudian target demografi kita adalah dokter gigi, klinik gigi, kemudian rumah sakit gigi dan mulut. Dan analisis kompetitornya yaitu laboratorium misalkan fokusnya implan, kemudian fokus dari dental lab kita itu memang apa? Jadi kita harus memilih kompetitornya ya memang yang disesuaikan dengan dental lab yang kita tentukan. Perencanaan bisnis yang matang itu tergantung pada struktur bisnis, yaitu bagaimana memilih badan hukum seperti PT atau CV yang sesuai dengan tujuan usaha. Kemudian lokasi strategis. Jadi kita itu pada saat menentukan lokasinya, maka kita harus mencari misalkan dekat dengan Fakultas Kedokteran Gigi, kemudian dekat dengan klinik dan mudah dijangkau. Kemudian peralatan dan teknologi. Jadi peralatan dan teknologi itu memang jadi kita itu menentukan peralatan dan teknologi sesuai dengan kita itu fokusnya di mana. Jadi kalau memang kita fokusnya misalkan di arah prosto, maka kita bisa memilih peralatan yang sesuai dengan lab yang kita tentukan. Nah, misalkan untuk prosto, maka kita bisa menggunakan peralatan-peralatan yang mulai dari kita itu kan memang pada saat awal sudah kita tentukan. Kita mau katakanlah lab kita itu mau kita yang lab yang kelas menengah ataupun lab yang sudah memang cukup baiklah. Maka peralatan itulah akan kita sesuaikan dengan kebutuhan dari dental lab yang sudah kita tentukan. Manajemen keuangan yang efektif. Manajemen keuangan yang efektif itu satu dari sumber pendanaannya. Jadi sumber pendanaannya itu modal awalnya, kemudian berapa modal awalnya, kemudian berapa pinjamannya, kemudian investor yang seperti misalkan KUR BRI ataupun UMKM. Kemudian proyeksi keuangan. Target dari BEP kita itu harus misalkan harus 2 tahun dengan pertumbuhan 20% per tahunnya. Kemudian manajemen arus kas. Pengelolaan arus kas agar bisnis itu bisa
lancar dan berkelanjutan. Sumber daya manusia yang berkualitas itu sangat diperlukan pada saat kita akan mendirikan suatu dental lab, karena sumber daya yang baik akan sangat memacu keberhasilan dari dental lab yang kita akan dirikan. Kemudian yang harus kita perhatikan bagaimana struktur organisasi. Jadi tim intinya yaitu teknisi gigi, kemudian manajernya, dan ada staf administrasi. Kemudian yang tidak boleh kita tinggalkan yaitu bagaimana rekrutmen dan pelatihannya. Nah, pada saat kita melakukan rekrutmen maka diperlukan selektif yang cukup ketat agar kita mendapatkan SDM yang sesuai dengan yang kita butuhkan dan berkelanjutan. Retensi karyawan itu memang sangat menentukan keberhasilan dari suatu lab. Yang terpenting bahwa kompensasinya adil, kemudian bagaimana insentifnya, kemudian lingkungan kerja yang positif. Pemasaran dan branding yang kuat dari dental lab. Pemasaran, jadi yang pertama bisa melalui pemasaran online, website dan media sosial untuk pemasaran yang lebih luas. Kemudian pemasaran offline itu bisa melalui brosur, kemudian seminar, kemudian menjalin hubungan dengan klien. Terus branding. Jadi branding ini yang terpenting juga bahwa logo dan desain dari interior profesional untuk membangun kepercayaan dari konsumen. Kualitas dan inovasi produk. Yang pertama bahwa standar kualitas yaitu kita harus mengimplementasikan ISO dan standar yang ketat. Kemudian ada inovasi produk bahwa restorasi gigi yang digital dan pengembangan produk baru. Jadi memang pada saat kita menentukan dental lab apa yang kita pilih, maka disitulah inovasi harus kita kembangkan agar dental lab yang akan kita bangun itu memiliki kekhususan. Kemudian pemilihan material yang berkualitas. Jadi kita memilih material yang berkualitas itu memang agar hasil yang kita dapat itu memang kualitas dari produk itu akan tahan lama. Jadi kualitas dari katakanlah dental restorasi yang kita hasilkan akan tahan lama. Legalitas dan perizinan. Perizinan usaha, kita siapkan SOP, kemudian izin prakteknya, kemudian dokumen hukum yang lengkap. Kemudian asuransi untuk melindungi bisnis dari risiko potensial dengan asuransi yang tepat. Asuransi lindungi bisnis dari risiko potensial dengan asuransi yang tepat. Kemudian kepatuhan hukum. Kita pastikan bahwa bisnis sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tantangan dan solusi dari dental lab yang harus kita hadapi yaitu ya tantangan adanya persaingan yang ketat, kemudian biaya operasional yang tinggi, dan regulasi yang kompleks. Kemudian yang solusinya yaitu bahwa efisiensi proses, inovasi produk, kemudian diversifikasi layanan. Kemudian studi kasus laboratorium harus
sukses untuk mengatasi segala macam kasus dengan adanya teknologi yang modern. Kesimpulan dan rencana aksi. Bisnis laboratorium dental harus butuh perencanaan, kemudian SDM yang mumpuni, dan harus ada inovasi. Kemudian kita harus ajakan bertindak mulai dari dengan adanya riset pasar dan susunan rencana bisnis yang matang. Dan komitmennya bahwa kerja keras dengan kreativitas adalah kunci kesuksesan di jangka panjang. Demikian tatap muka yang pertama terkait topik membangun dental laboratorium pada MOOC Manajemen Laboratorium Keteknisian Gigi. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Salam UNER hebat.